Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya William Ben Gunawan dan pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan mengenai analisis komparatif skandal keuangan sistemik PT Asuransi Jiwasraya dan American International Group atau AIG. Sebagai latar belakang, kasus Jiwasraya di Indonesia dan American International Group di Amerika Serikat merupakan contoh kegagalan sistemik pada industri asuransi yang berdampak luas terhadap stabilitas keuangan dan kepercayaan publik. Kedua kasus menunjukkan pola serupa berupa manipulasi laporan keuangan, pengambilan risiko berlebihan, serta lemahnya pengendalian internal dan audit. Mekanisme audit tradisional dan tata kelola formal tidak selalu efektif dalam mendeteksi fraud yang bersifat kompleks dan terorganisir. Jiwasraya melalui manipulasi aset dan window dressing, sementara AIG melalui penyembuhan risiko, melalui transaksi derivatif dan rekayasa akuntansi lintas entitas. Kedua kasus ini relevan sebagai pembelajaran penting dalam audit investigatif, pengendalian internal, dan reformasi governance ke depan. Pertama, kita akan mulai dari perbedaan modus operandi fraud. Untuk Jiwasraya melakukan manipulasi sisi aset melalui investasi pada saham lapis 2 atau 3, atau yang dikenal dengan saham gorengan dan reksadana afiliasi. Ditambah adanya praktik window dressing menjelang tutup buku untuk menciptakan laba semu. Lalu dilanjutkan juga dengan skema investasi agresif menyerupai Ponzi untuk menutup defisit lama. Intinya, Jiwasraya melakukan pemolesan terhadap kinerja asetnya. Sementara untuk AIG, dilakukan manipulasi sisi liabilitas dan off-balance sheet, reasuransi fiktif atau sham reinsurance untuk menaikkan cadangan, exposure besar pada derivatif, contohnya ada credit default swap, tanpa lindung nilai memadai, dan prinsipnya adalah menyembunyikan risiko pada liabilitas dan derivatif. Perbedaan kelemahan pengendalian internal bagi Jiwasraya, kelemahan internal adalah manajemen risiko investasi tidak berjalan. Lalu, prinsip 4Is itu hanya formalitas dan dokumentasi audit internal sangat lemah. Sedangkan untuk AIG, struktur grup sangat kompleks dan tidak transparan. Kemudian entitas offshore atau anak usaha itu tidak terkonsolidasi secara substansi dan tidak ada limit exposure derivatif di unit produk finansial AIG. Alhasil, jika kita bagi berdasarkan peran dan kegagalan auditor, untuk auditor internal, Jiwasraya itu fokus hanya pada administratif, namun tidak menilai substansi ekonomi dan gagal mendeteksi anomali harga saham. Auditor internal pada AIG kurang keahlian teknis secara derivatif dan terintimidasi oleh manajemen puncak. Sedangkan auditor eksternal di Jiwasraya itu gagal memverifikasi cadangan teknis dan kualitas aset. Auditor eksternal di AIG gagal mengidentifikasi reasuransi tanpa transfer risiko dan respon yang cukup lambat. Oleh karena itu, sebenarnya diperlukan prosedur audit investigatif. Pada Jiwasraya, perlu dilakukan critical point auditing menjelang tutup buku, lalu pemeriksaan silang nilai portofolio terhadap harga pasar, serta wawancara mendalam terhadap manajemen dan pihak terkait. Sementara dari sisi AIG, diperlukan paper trail analysis atas transaksi reasuransi, kemudian analisis substansi risiko dan side agreement, serta data mining atau analisis terhadap jutaan transaksi untuk melacak aliran kas. Dari sini kita dapat melihat peran IT dalam pengendalian internal. Yang pertama, predictive modeling dapat membantu untuk peringatan dini gagal bayar dan deteksi anomali investasi. Lalu, IT dapat membantu proses auditing terus-menerus atau continuous auditing dalam mendeteksi fraud dan risiko yang bersifat real-time. Big Data Analytics juga dapat dilakukan untuk memantau transaksi yang sifatnya masif dan kompleks. Yang terakhir, ERP atau Enterprise Resource Planning yang terintegrasi akan berkaitan dengan Immutable Audit Trail atau dapat membantu melancarkan proses audit. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk menguatkan governance. Yang pertama adalah memperkuat independensi dan kompetensi auditor internal dari masing-masing perusahaan. Kemudian, perlu adanya pelaporan portofolio investasi yang bersifat real-time ke regulator. Ketiga, audit berbasis risiko atau risk-based audit itu perlu dilakukan yang sifatnya adalah dinamis. Yang keempat, penegakan sanksi tegas bagi manajemen dan pihak ketiga yang ketahuan melakukan transaksi yang merugikan.
Sekian yang dapat saya bagikan mengenai kasus Jiwasraya dan AIG. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.